Kalau Anda beneran mau jago jualan, tonton video ini sampai beres. Ada 7 hal yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Ini adalah sebuah saripati gitu ya, di mana pola-pola inilah yang akhirnya dilakukan sama banyak orang yang mereka sekarang akhirnya jadi jago jualan ya. Dan banyak juga alumni-alumni kita, member-member kita, anak didik kita yang akhirnya sekarang mereka jago jualan karena berawal dari 7 poin ini. Apa saja itu? Pastikan Anda punya alasan yang kuat. Jadi alasan yang kuat ini adalah tentang bagaimana Anda tuh berjuang. Demi siapa Anda berjuang? Jadi kalau saya tanya ke Anda sekarang, demi siapa Anda berjuang? Maka jawabannya adalah, apakah demi orang Anda sendiri saja? Atau demi orang tua Anda? Atau demi anak Anda? Atau mungkin demi orang-orang di sekitar Anda? Biasanya alasan yang kuat ini berawal dari sebuah sosok yang memang sangat Anda cintai. Ini bukan soal tentang uangnya, sekali lagi. Ini bukan soal tentang uang, ini tentang sosok di baliknya. Nomor 1, biasanya orang itu berjuang karena siapa? Karena orang tuanya. Aku pengen banget membahagiakan orang tua aku, Kang. Aku pengen banget bisa mengumrohkannya, menghajikannya, gitu. Memberikan kebutuhan yang memang dibutuhkan sama dia, gitu ya. Jadi itu sebagai alasan kenapa Anda akhirnya berjuang jago jualan, ya, supaya nanti duitnya banyak dan bisa ngasih, gitu. Atau mungkin katakanlah orang tua enggak, tapi mungkin pasangan. Mungkin orang tuanya udah nggak ada, gitu ya. Pasangan deh, ya. Aku pengen, Kang, pasanganku ini pada saat dulu nikah kan belum pernah honeymoon nih, belum pernah ngasih hadiah gitu ya, spesial. Pengen banget rasanya tuh pengen memberikan hadiah terbaik buat pasangan. Nah, mau dijadikan sebagai alasan kenapa ini Anda berjuang demi pasangan Anda. Jangan sampai nanti malah selama nikah sama Anda tuh gak pernah Anda kasih hadiah, gak pernah Anda candlelight, apalah namanya tuh, makan malam gitu-gitulah. Ini jangan sampai gitu, minimal ada momen kayak gitu-gitunya, couple time-nya gitu. Atau mungkin untuk anak Anda. Mungkin Anda merasa bahwa aku mah orang gagal ya, kan. Aduh apa sih aku mah. Tapi ya minimal anakku tuh jangan sampai lah kayak aku misalkan. Dan minimal Anda berjuang demi mereka. Anda S3 ya, SD, SMP, SMA, anak Anda minimal S3 beneran gitu. Ada yang komen gitu kan. Pantes, Kang, saya sekarang gak semangat. Alasan saya bergerak gak kuat ya. Juga jualan juga biasa aja. Saya orang tua udah gak ada, pasangan gak punya, anak apa lagi kan. Nah, minimal yang keempat, teman-teman. Apa itu? Demi umat, demi orang-orang sekitar gitu ya. Anda pengen berbagi manfaat. Rasulullah itu bersabda, jadilah orang yang sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat banyak orang lainnya, buat manusia lainnya kan. Jadi artinya apa? Tugas kita itu bukan cuma sekedar jadi orang baik, tapi sebaik-baiknya orang. Minimal kalau Anda semangatnya dan niatnya pengen bermanfaat buat banyak orang, itu alasan yang setidaknya membuat Anda bertahan dalam situasi yang sulit. Nomor 1 adalah Anda punya alasan yang kuat. Demi siapa Anda berjuang. Nomor 2 yang harus Anda miliki kalau memang Anda pengen jago jualan adalah mindset yang tepat. Mindset tentang jualannya itu sendiri. Contoh, misalkan menanggapi sebuah produk. Bahwa produk ada jodohnya. Setiap produk ada jodohnya. Maka Anda gak akan ada yang namanya rasa baper ketika produk Anda nggak laku. Karena Anda punya mindset bahwa setiap produk ada jodohnya. Kalau artinya dia belum laku, belum ketemu jodohnya, tenang aja bakal ketemu nanti gitu. Ya. Terus gimana, Kang? Next, cari yang lain gitu. Contoh yang pertama, mindset tentang bahwa setiap produk ada jodohnya. Atau mindset yang lain tentang bagaimana misalkan jualan adalah menolong orang yang dibayar. Pada saat orang sekarang pengen menutup auratnya, kita jualan hijab, semangat harusnya jualan hijabnya. Pada saat orang sekarang pengen tampil cantik di suaminya, jualan kosmetik skincare-nya, semangat jualan kosmetik skincare-nya gitu ya. Pada saat orang pengen tumbuh bisnisnya, dengan Anda membuat sebuah pelatihan untuk membuat mereka tumbuh bisnisnya, semangat jualannya. Punya benar-benar mindset yang tepat tentang bagaimana Anda nolong dia. Bedanya adalah nolongnya dibayar. Atau misalkan tentang mindset bahwa jualan itu halal, riba itu haram. Kan udah jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya udah, tenang aja, gak usah merasa bahwa aduh aku mah malu jualan. Tenang ya. Jualan halal selama produknya halal ya. Jangan jualan narkoba, jangan jualan yang diharamkan pastinya. Justru yang dihalalkan sikat. Selama halal, legal, aja. Nah, ini mindset yang tepat. Jadi mindset yang tertanam dalam diri Anda kudu tepat. Agar nanti hasilnya juga bisa tepat. Karena mindsetnya, prinsipnya sederhana. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Sekali saya ulangi, ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Nomor 3, Anda perlu fokus pada manfaat. Bukan fokus pada uangnya. Sekali lagi saya ulangi, bukan fokus pada uangnya. Semakin kita fokus pada uang, semakin uang akan hilang. Semakin fokus pada manfaat, semakin uang akan mendekat. Ketika Anda jualan produk Anda sekarang, produk Anda apa sekarang? Elektronika, gamiskah, fashionkah, propertikah, cemilankah, makanankah, atau apa? Manfaat dari produk itu apa kira-kira? Fokuskan pada itu. Edukasi pasar tentang manfaat tersebut. Bagaimana mereka akan terbantu dengan adanya produk tersebut.
Jangan fokus pada uangnya. Uang adalah bonus bagi mereka yang sekarang sudah mendeliver manfaatnya sebaik mungkin. Sudah paham ya? Jadi fokuskan diri Anda pada manfaatnya. Yang fokus pada uang, ia akan hilang. Fokus pada manfaat, uang akan mendekat. Nomor 4 yang tak kalah penting adalah Anda perlu punya action yang hebat. Dalam arti apa? Melebihi rata-rata. Go extra mile. Kalau orang lain mungkin sehari postingan cuma 1, Anda mungkin 3 postingan. Kalau orang lain mungkin bikin IG story-nya cuma 1, 2, 3 biji doang, Anda 10, 30 story gitu ya. Kalau orang lain nggak pernah baca buku, Anda baca buku. Kalau orang lain nggak pernah nonton bedah bisnis saya di YouTube, nggak pernah nonton bisnis, Anda nontonin terus gitu ya. Action Anda hebat luar biasa. Pokoknya Anda melebihi rata-rata orang kebanyakan. Kenapa? Salah satu ciri orang yang memang dia juga sukses, growth mindset adalah go extra mile. Effortnya luar biasa. Jangan gitu-gitu aja. Ingat kata Einstein, jangan hanya melakukan segala macam yang sama, katanya. Hanya orang gila yang melakukan sesuatu yang sama, berharap hasil yang berbeda. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi pastikan action Anda benar-benar hebat. Lakukan go extra mile. Apalagi Kang, nomor 5. Strategi Anda kudu dahsyat. Strategi gimana caranya mengakuisisi customer baru. Strategi bagaimana bisa mengkonversi customer tersebut, gitu ya, leads tersebut jadi bayar beneran. Strategi bisa mengubah repeat order jadi lebih sering, menjadi lebih banyak lagi transaksinya. Ini yang perlu dipelajari. Video-video saya yang saya bagikan di YouTube ini gratis dan banyak bahas tentang strategi bisnis yang dahsyat-dahsyat. Silahkan tontonin satu persatu. Luangkan waktunya. Video saya nggak durasi panjang, ya cuma 5-10 menit lah. Ya, silakan tonton mungkin sehari 1 atau 2, setengah jam cukup 2-3 video gitu ya. Semoga dapat jadi amunisi strategi yang dahsyat yang bisa Anda lakukan di setiap harinya. Nah, nomor 6 pastinya adalah seorang pebisnis, pengusaha harus selalu semangat. Di setiap penolakan ada sebuah energi baru untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi dari situ. Ya, semangat terus ya. Wajar, memang wajar. Yang namanya orang ya, iman aja yazid wa yanqus. Naik dan turun, apalagi semangat. Makanya supaya Anda bisa semangat terus dalam kondisi top up gitu ya, maka Anda perlu punya komunitas, Anda perlu punya mentor. Saya buat program Laku Kerasin. Tujuannya bisa membantu Anda untuk bisa tetap semangat istiqomah dalam jualannya makin laku keras lagi. Ribuan orang sudah join, monggo join di lakukerasin.com ya, walaupun memang berbayar. Kalau yang mau gratisan ya tonton video ini terus-terusan. Semoga ini setiap kali nonton bisa menyuntikkan energi sendiri buat Anda semua, kan begitu ya. Pokoknya kudu terus bersemangat ya. Dan nomor terakhir, nomor 7 adalah, nah ini harus menjauhi maksiat. Loh, kok bisa? Kok apa ngaruhnya sama jualan? Oh, ngaruh. Bagaimana ada sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang manusia terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Kalau sekarang Anda jualannya syarat mulu, susah mulu, gak closing mulu, bisa jadi yang masalah bukan di strateginya, tapi di Andanya yang terlalu banyak dosa. Dosa ke siapa? Dosa ke Allah, sama salah ke manusia. Ibarat kata nih, rezeki ini sama Allah udah banyak di atas nih, udah ngalir gitu ya. Tapi karena kerannya ini mampet, ya nggak mampet, nggak keluar. Kenapa mampet? Karena ada kotoran. Kenapa kotorannya? Apa itu penyumbatnya? Salah dosa kita sama Allah. Maka harus dihilangkan dulu tuh sumbatannya. Bocor banyak. Ditampung sama kita pakai ember. Ternyata nggak ketampung. Kenapa ya? Bocor mulu. Ya iyalah, embernya bocor. Kenapa embernya bocor? Salah kita sama manusia banyak. Nah, maka mulai sekarang dan seterusnya, udah nonton video ini nih, coba deh banyak-banyak taubat sama Allah ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yubdidkum bi amwalin wa banin. Banyak-banyak istighfar ya, dan banyak minta maaf sama orang. Semoga itu bisa mempermulus kita untuk jualannya makin laris lagi, rezekinya makin gampang, makin berkah. Gitu ya teman-teman ya. 7 poin tadi silakan Anda praktekkan. Semoga Anda bisa terbantu untuk makin jago jualan lagi, makin laris manis lagi, dan sedekahnya makin brutal lagi. Kalau Anda pengen ditanyakan, komen di kolom komen, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube ini. Saya tunggu 1 detik. 1 detik udah subscribe. Jangan lupa nonton terus video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.